Wilfrida itu yang buat aku tanda kutip jatuh cinta sama Pak Prabowo. Aku yang tadinya deket Pak Jokowi, aku tuh masih di tempatnya masih Pak Jokowi, ya kan? Wilfrida karena gini, saya belum pernah ya mas. Saya kalau ketemu pejabat misalnya saya, oh itu ada ini kan dia senyum-senyum biasanya pejabat atau oh gitu, nggak ada interest. Waktu itu Pak Prabowo itu ke kantor saya. Saya punya kantor namanya Save Indonesia. Save Indonesia itu dulu nyari pemimpin yang bernurani lah kita. Aku bikin aktivitas kayak gitu, kemudian juga terus membantu. Dulu kan aku punya media yang cukup banyak dan menghasilkan, jadi kita biayai Save Indonesia. Nah Pak Prabowo main pas lagi ke kantor, datang pastor ke teman saya, Mas Budi Purnomo. Jadi datang, Mas Budi, aku lagi ngobrol sama bapak nih di ruangan di kamar gitu. Pak, ini ada tinggal 20 hari lagi Wilfrida meninggal nih Pak. Digantung gitu. Hah, bapak kaget. Gimana ceritanya? Ini dari NTT Pak. Jadi rupanya dia ilegal masuk. Pak Prabowo ingat, waduh, saya SMP dia kan di Malaysia. Nah, menterinya Najib Malaysia. Ternyata Najib ini kawan SMP-nya Pak Prabowo. Iya kan? Nah, jadi orang-orang di sekitar Najib ini kawan-kawan Pak Prabowo. Dia telepon lah waktu itu salah satu pengusaha. Jadi saya tuh di situ ketika teman saya ini sebetulnya hanya Pak bisa nolong nggak Pak, ini pastor datang ke saya juga bingung, katanya ini udah ke pemerintah ke apa kemana-mana tapi nggak ada hasil. Ya Pak, boleh nggak ini Bapak bisa nggak Bapak nolong ini, kata teman saya Mas Budi tadi. Bapak langsung lihat, hah ini NTT. Terus wah Bapak ingat, nah itu teman-teman saya juga di Malaysia. Langsung dia telepon, dia panggil dulu seprinya Mas Sudaryono. Oh iya. Dar sini Dar, coba kau hubungi siapa ya, saya lupa nama pengusaha yang kawan dia di Malaysia. Dia tanya, ini ada ini si kawan pengusaha. Oke, ini Bapak hubungin aja si kawan mereka juga SMP, jadi Datuk Tan Sri. Datuk Tan Sri siapalah gitu, pokoknya ada Datuk Tan Sri itu. Tuh sebentar bro, sebentar lagi saya telepon. Tan Sri mungkin cari info, bener. Iya betul, dia di penjara di Kelantan. Tahu nggak, Raja Kelantan itu teman SMP-nya juga Pak Prabowo. Jadi akhirnya si Datuk Tan Sri, sudah kamu datang saja. Pak Prabowo itu saat itu bukan yang punya duit yang banyak sekali. Pesawatnya dia pribadi masih pinjem Pak Hasim. Dia langsung telepon Pak Hasim di depan saya tuh, Has, besok gua mau ke Malaysia, gua mau nolong nih orang dia belum menyatakan jadi presiden loh waktu itu. Belum ada, dia belum, wah gua nyapres nggak, belum. Gua mau pinjem ini, gua mau nyelamatin nih anak NTT, mau digantung nih kurang 20 hari lagi. Mungkin Pak Hasim saya jawabnya, lo ngapain lu ke Malaysia? Iya, sambil gua pinjem duit SIM gitu kan. Dia udah berangkat, dia pakai pesawatnya Pak Hasim besoknya. Itu yang gua belum lihat pejabat di Indonesia, apalagi belum menjabat waktu itu. Tokoh lah, kita ngomong tokoh. Itu kan nggak dibikin-bikin. Kalau orang mau pencitraan kan, dia belum nyapres kok. Belum menyatakan nyapres waktu itu. Jadi Pak Prabowo langsung ke sana ya. Itu selama ini rupanya dia sudah 23 kali sidang. 3 tahun Wilfrida itu nggak pernah ditengokin. Jadi ketemu pengacaranya itu kalau sidang aja. Dan orang-orang yang di sini ngomong bela-bela itu belum pernah ketemu Wilfrida. Jadi pas tahu apa yang kemudian dilakukan Wilfrida, ketemu sama Pak Prabowo. Bapak Jenderal, kasih saya hidup Bapak. Kasih saya hidup Bapak, kasih saya hidup. Pak Prabowo itu jenderal, nggak pernah nangis, dia nangis. Ternyata Wilfrida ini setelah diketahui apa? Dia ini umur 16 tahun, nggak tahu gimana dia ilegal dibawa orang ke sana. Dan dia nggak pernah punya maksud membunuh. Dia disiksa, 5 tahun disiksa di sana, tiap hari cuma dikasih aqua 1 botol. Terus kemudian waktu itu terakhir kan dia dipukulin, dia nggak tahan, dia ambil pisau terus dia gini loh maksudnya. Siang mukul kemudian jatuh. Tapi kan semua saksi di sini 23 udah memberatkan Wilfrida, digantung. Tapi Bapak kemudian waktu datang itu karena Bapak bisa masuk, kenapa ya? Tadi Raja Kelantan temennya. Terus kemudian dia ditemani kan Datuk Tan Sri ini pengacaranya PM Najib. Dia juga calon petinggi kalau di sini kayak jaksa agungnya lah di sana. Jadi akhirnya Bapak bilang gini, ketika Bapak, terus Wilfrida minta gini, Bapak, kamu minta apa? Bapak, boleh nggak Bapak aku dibelikan sisir? Aku minta sabun Bapak, aku minta sikat gigi. Gimana nggak nangis Pak Prabowo?
minta hidup sama minta hal-hal yang sepele yang dia mungkin selama 3 tahun dia nggak dapetin, lo gila. Dan ketika dia minta hidup tuh Pak Prabowo merasa, aduh, apapun akan saya lakukan. Akhirnya dia ngomong ke Tan Sri at all cost saya biayai. Saya tahu kamu pengacara paling mahal lah di Malaysia, nggak ada. Ya, PM, gimana pengacaranya Perdana Menteri? Betul. Waktu itu 1 juta US cash dikasih dulu Pak Prabowo sebagai DP. Rupiah masih 10.000 mas, berarti 10 miliar. Itu DP. Saya berikutnya nggak ngomong, nggak tahu ya. Itu pengacara termahal di Malaysia, ya kan? Dan tidak semua klien diambil karena dia orang, maksudnya rank 1 kan. Ya. Nah, itu. Tapi Pak Prabowo bilang at all cost saya biayai. Yang penting. Akhirnya waktu datang, kemudian kan Bapak seminggu itu sidang kan. Sidang tuh harusnya sidang 10 hari. Sidang putusan dia harus digantung. Hari itu putusan. Setelah itu datang, karena itu mau sidang terakhir, sidang putusan bahwa dia harus gantung. Dan pasti Wilfrieda akan digantung karena 23 saksi sudah memberatkan. Nggak ada satupun yang meringankan Wilfrieda. Ya. Nah, disitulah orang kaget di ruang sidang. Lah, ya orang kan udah mulai dengar soal Prabowo Subianto, maksudnya begitu. Yang lebih orang kaget. Datuk Tan Sri ini yang jadi ini pengacara. Empar lah itu Malaysia. Bagaimana ceritanya, ya kan? Jadi headline-nya yang gede itu di Malaysia, bukan di Indonesia. Dulu kan Bapak itu istilahnya masih seruing juga. Ini juga calon yang sepertinya kandidat presiden. Ternyata menolong Wilfrieda dan dengan menggunakan lawyer termahal di Malaysia, lawyernya PM. Orang nah ini calon penggede di ini ya pengadilan ngeper kan. Nah, disitulah si pengacara ini supaya menang apa? Dia mengatakan bahwa dia menemukan novum, bukti baru. Jadi sidang ditunda. Disebut dari situ ada novum baru. Ada novum baru, ya. Yang tadinya putusan tidak jadi. Tidak jadi. Ditunda. Jadi terus kemudian dalam waktu itu dipelajari semua timnya Datuk ini untuk apa sebetulnya yang terjadi. Akhirnya ditemukan bahwa Wilfrieda itu sudah kena tekanan psikologis yang luar biasa. Memelihara anjing 5, dikasih makan cuma sekali, aqua cuma sebotol, sering disiksa. Itulah nasibnya TKI kita, ya kan? Nah, itulah mungkin Pak Prabowo di situ saya ngeliat malaikat dia. Menangis beliau juga ya. Nangis sama dia bilang saya jenderal, saya menangis gitu dia. Dan kalau lihat ada video yang lama dia akan meluk itu sama Pak Prabowo, ya kan? Nah, Pak Prabowo ini itu siapapun mau dia orang ngetik orang mana ada apa di TKI lah apa, ini anak bangsa, anak Indonesia. Masa mau digantung di negeri orang dan kita diam saja? Ya semua Allah mudahkan karena mungkin Pak Prabowo tuh kalau bela tulus ya nggak pengen juga diliput media. Dulu kita paksa-paksa juga di Halim itu, kalau itu pun setelah Pak Prabowo tuh udah mulai sidang itu mau dia diliput media, tadinya nggak mau dia. Nggak, dia kemudian tadinya nggak mau. Jadi Pak ini dong Pak, maksudnya biar juga ada dukungan dari pemerintah di Indonesia semua begitu ya soal Wilfrieda. Intinya kemudian dianggap novum baru ini adalah Wilfrieda ini tidak sehat jiwanya. Jadi kalau tidak sehat kan nggak layak untuk dihukum. Kemudian berapa kali sidang, 2 kali diputuskan Wilfrieda terbebas dari gantungan, hanya harus dimasukkan rumah sakit jiwa. Prabowo pahlawan. Luar biasa. Saya memutuskan yang sudah menjadi kawan dekatnya Pak Jokowi membela Pak Prabowo. Karena saya pikir Indonesia butuh nurani seperti beliau. Sosok mungkin banyak, nurani yang kita butuh.